Shalom, perkenalkan nama saya Brian Sauli. Di sini saya akan menjelaskan tentang eskatologi menurut kitab Lukas. Eskatologi secara etimologi, eskatologi diambil dari bahasa Yunani, yaitu eskatologi yang menunjukkan hal-hal pada akhir zaman tentang kematian, pengadilan, dan sebagainya. Eskatologi adalah ilmu teologi yang mempelajari tentang akhir zaman. Eskatologi merupakan salah satu doktrin penting dalam kekristenan yang menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman termasuk kedatangan Yesus Kristus. Nah, eskatologi menurut Anthony Hoekema menekankan bahwa eskatologi bukan hanya tentang masa depan tetapi kehendak pada kehidupan etis orang percaya sekarang. Dalam ilmu teologi, eskatologi dijelaskan dalam 4 pengertian, yaitu penghakiman Tuhan atas orang fasik, penyataan otoritas Allah dalam kerajaannya pada akhir zaman, dan kedatangan Mesias pada akhir zaman, dan sediakan tempat untuk umat percaya. Dan namun perlu dipelajari juga bahwa eskatologi tidak hanya berfokus pada masa akhir zaman saja, tetapi dalam kehidupan yang sekarang ini. Perspektif para teolog eskatologi itu ada 3. Yang pertama, premilenialisme, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali terjadi sebelum masa milenium. Namun sebelum kedatangan Yesus akan terjadi tribulasi, yaitu penderitaan. Dan menurut amilenialisme, kerajaan 1000 tahun hanya sebuah simbolis dalam pengertian jangka waktu yang sangat panjang. Yesus memerintah atas umatnya dari surga. Dan menurut postmilenialisme, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali terjadi setelah masa milenium. Dan pokok utama dari ketiga pandangan ini adalah hanya berpusat pada konsep kerajaan 1000 tahun yang diuraikan dalam kitab Wahyu 20. Pada masa kerajaan 1000 tahun ini, Premi menafsirkan bahwa akan ada kerajaan Allah secara harafiah terjadi di dunia. Sementara Amil tidak ada sama sekali, dan pos kerajaan 1000 tahun secara simbolis di mana Yesus memerintah atas umatnya dengan waktu yang sangat panjang. Perspektif Injil Lukas tentang eskatologi. Injil Lukas adalah bagian dari Injil Sinoptik. Injil Lukas ditulis oleh Dr. Lukas, ditunjukkan kepada seorang Theophilus, yang dimana diterapkan dalam Lukas 1 ayat 1. Dan Injil Lukas ditulis sekitar tahun 60 sampai 63 Masehi. Konsep eskatologi menurut Lukas, Injil Lukas menekankan dinamika antara sudah dan belum dalam penggenapan atau kedatangan kerajaan Allah. Kerajaan Allah dipahami bahwa telah hadir sejak kedatangan Yesus ke dunia melalui karya pelayanannya, namun penggenapan kerajaan Allah masih dinantikan pada kedatangannya yang kedua kali. Injil Lukas memberikan penekanan yang kuat pada sikap kesiapan dan kesetiaan dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pengajaran kesiapan dan kesetiaan digambarkan dalam pengajaran yang terdapat dalam Lukas 12 ayat 35 sampai 48. Secara struktural, Lukas 12 ayat 35 sampai 48 dibagi dalam 4 bagian. Yaitu yang pertama, perintah untuk berjaga-jaga. Dan yang kedua, berkat bagi hamba yang setia. Dan ketiga, analogi pencuri. Dan 4, yaitu perumpamaan hamba yang setia dengan yang tidak setia. Berjaga-jaga dalam bahasa Yunani yaitu gineste hetoimol, artinya jadilah siap atau terus-menerus siap. Dan pelitamu tetap menyala dalam bahasa Yunani yaitu lihonoi kai nomenoi, merupakan simbol kewaspadaan dan kesiapan yang aktif. Dalam ayat 36 dikatakan juga bahwa Tuhan akan pulang dari pesta. Kata Tuhan dalam bahasa Yunani adalah kurios. Kurios yang dimiliki, yang diartikan dalam hal ini yaitu menuju kepada Tuhan. Dan yang selanjutnya yaitu kata bahagia dalam bahasa Yunani adalah makarioi, dari kata dasar makarios yang artinya bahagia dan diberkati. Dalam hal ini berkat yang didapatkan yaitu berkat hadiah yang diberikan kepada hamba atau Tuhan yang memberikan laba kepada hambanya. Ayatnya yang ke-42, Yesus memberikan pengertian kepada murid-muridnya bahwa hamba yang setia dan bijaksana akan diangkat oleh tuannya.
Dalam hal ini, Yesus sendiri memberikan gambaran bahwa Yesus akan mengangkat orang-orang yang setia kepadanya, apapun yang dia firmankan, jika orang-orang yang melakukan tersebut akan diangkat bertata bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan surga. Namun dalam bagian terakhir dalam perikop ini adalah prinsip tanggung jawab. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi dan daripadanya akan banyak juga dituntut. Ini merupakan tanggung jawab yang dipikul oleh orang percaya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan berkat daripada Tuhan, kita terus bertanggung jawab dalam melakukan hal tersebut. Jadi perlu sekali untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan secara historis, dalam dunia Romawi ketika Tuan pergi, maka hamba yang mengelola rumah tuannya. Kesetiaan seorang hamba akan diuji saat tidak ada yang mengawasi. Pesta pernikahan bisa berlangsung lama dan tidak ada waktu yang pasti untuk pulang. Dalam hal ini, Tuhan adalah Yesus Kristus dan hamba adalah orang Kristen, yaitu atau orang percaya. Pada hukum Romawi, hamba yang melayani tuannya, tetapi kitab Lukas menekankan bahwa Tuhan yang melayani hamba. Ini mencerminkan karakter kerajaan Allah bahwa Yesus yang melayani murid-muridnya atau setiap orang yang percaya kepadanya. Dan Yesus sendiri mengklaim dirinya bahwa pelayan. Dalam Markus 10 ayat 45 mengatakan bahwa sama seperti anak manusia datang untuk melayani bukan untuk dilayani. Jadi Yesus datang untuk melayani murid-muridnya dan orang-orang yang sudah percaya kepadanya. Secara historis tadi kita sudah belajar bagaimana pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Yesus. Ya, pada saat ini juga kita belajar lagi bagaimana eskatologi dalam Injil Lukas. Dalam konteks kitab Lukas menunjukkan teologi eskatologi dengan istilah already not yet. Already menuju pada hamba, yang dimana diartikan dalam hal ini adalah Yesus yang sudah melayani. Dan not yet merujuk pada Tuhan yang belum datang. Tuhan dalam hal ini yaitu kurios atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan beberapa juga bagian dalam Injil Lukas secara eksplisit menunjukkan bahwa konsep kerajaan Allah merupakan inti dari pengajaran Yesus Kristus. Ada banyak terdapat di dalam kitab Lukas bagaimana Yesus memberikan pengajaran bahwa kerajaan Allah itu ada dan dia sendiri yang menjadi pemerintah di dalam kerajaan Allah tersebut. Dan yang menjadi aplikasinya dalam kehidupan orang Kristen masa kini yaitu menurut C.H. Dow bahwa eskatologi kerajaan Allah telah sepenuhnya terwujud dalam kehidupan saat ini. Tetapi sebaliknya, George Gelman beranggapan bahwa masa pemenuhan atau penggenapan kerajaan Allah masih dalam proses, yaitu suatu periode pengharapan sebelum kedatangan yang sempurna. Sementara Marshall menyatakan bahwa kerajaan Allah telah hadir dalam pelayanan Yesus, tetapi pemenuhannya masih akan terjadi di masa depan. Dan ada kesiapsiagaan menantikan Kristus. Kesiapsiagaan tersebut dapat dipahami sebagai kesiapan eksistensial untuk menghadapi realitas akhir zaman dan dalam kerangka eskatologi. Dalam konteks kehidupan Kristen masa kini, hal ini diwujudkan melalui praktik pertobatan yang bersifat progresif, yakni suatu proses berkelanjutan dalam menunjukkan kecenderungan duniawi dan keinginan daging. Jadi pertobatan bukan hanya sesaat ini saja, tetapi untuk seterusnya terus bertobat, serta beralih kepada kehidupan yang berpusat pada Allah. Pertobatan tidak dipahami sebagai tindakan sekali saja, melainkan sebagai dinamika spiritual yang terus berlangsung dalam perjalanan iman. Jadi, pertobatan bukan pada saat ini, tetapi harus dikerjakan setiap saat, harus bertobat. Dan untuk selanjutnya yang menjadi implikasinya dalam kehidupan masa kini yaitu kedatangan Tuhan Yesus. Tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali, yaitu pengharapan akan kedatangan kembali Kristus menuntut orang percaya untuk hidup dalam kesiapsiagaan yang terus-menerus, bukan dalam sikap spekulatif terhadap waktu kedatangannya, melainkan dalam kesetiaan menjalani kehidupan iman sehari-hari. Iman akan kedatangan Kristus tidak hanya mengarahkan
pandangan ke masa depan, tetapi juga membentuk cara hidup di masa kini, hidup dalam kewaspadaan, kesetiaan, dan bertanggung jawab etis sebagai respon aktif terhadap janji eskatologi tersebut. Jadi, sebelum kita menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, perlunya kita terus waspada dalam hal-hal yang duniawi, tidak terjerumus dengan hal tersebut, dan ketika kita sudah waspada dan kita harus juga setia dan bertanggung jawab untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Juga pengajaran yang akan kita bahas di saat ini, di mana implikasinya dalam kerajaan Allah, pemahaman bahwa kerajaan Allah telah hadir sekaligus masih akan digenapi menurut orang Kristen masa kini untuk hidup dan ketegasan eskatologi yang aktif, yaitu menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah di tengah dunia sambil menantikan kepenuhannya. Hal ini berarti sikap setiap orang percaya dipanggil untuk mewujudkan kasih yang inklusif, khususnya kepada mereka yang miskin, tersisil, dan tertindas sebagaimana ditekankan dalam Injil Lukas. Penghakiman bertanggung jawab secara moral dan spiritual. Dalam penghakiman dituntut untuk bertanggung jawab. Kehidupan Kristen masa kini dipanggil untuk mencerminkan ketaatan, kesetiaan, dan integritas dalam setiap aspek kehidupan, karena setiap tindakan memiliki konsekuensi eskatologi. Itu penting sekali untuk bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat sekarang ini, bagaimana kita akan dihakimi di akhir zaman. Dan upah dan hukuman, semakin seseorang memahami kehendak Allah, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk menghidupi kebenaran tersebut dalam tindakan nyata. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan dalam iman tidak boleh berhenti pada peningkatan pengetahuan teologis semata, tetapi harus disertai dengan ketaatan dan yang konsisten. Orang percaya memiliki akses lebih besar terhadap pengajaran Alkitab, membina rohani, dan komunitas iman justru dituntut untuk menunjukkan kualitas hidup yang lebih mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi bukan hal yang sepele dalam memahami kebenaran firman Tuhan, memahami Alkitab, tapi harus dipertanggungjawabkan dan dilakukan dan diterapkan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan tanggung jawab pelayanan. Iman yang diwujudkan dalam tindakan menjadi kesaksian yang menyata di tengah masyarakat modern yang cenderung spektif terhadap agama. Kesadaran akan penggenapan kerajaan Allah di masa depan juga mendorong seorang percaya untuk hidup dengan tekun dan bertanggung jawab, karena setiap tindakan memiliki dimensi eskatologis. Dengan demikian, iman Kristen yang sejati bersifat aktif dan transformatif, menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah secara konkret dalam kehidupan masa kini. Dan implikasinya juga lagi, yaitu kerajaan Allah yang akan digenapi. Implikasi dari pemahaman bahwa kerajaan Allah dalam Injil Lukas sudah hadir namun belum sepenuhnya digenapi dalam kehidupan pada saat ini adalah bahwa orang Kristen masa kini dipanggil untuk hidup dalam dua realitas sekaligus, menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah sebagai bukti kehadiran Allah yang nyata, sekaligus tetap berjaga-jaga dan setia dalam pengharapan akan pengharapan kerajaan itu di masa depan. Dengan demikian, iman Kristen tidak bersifat pasif atau hanya berorientasi pada akhir zaman, tetapi aktif dalam transformasi hidup sehari-hari disertai kesiapsiagaan rohani dan pengharapan eskatologi, dan memberi kekuatan untuk tetap setia di tengah dunia yang belum sempurna. Jadi perlu sekali kesiapsiagaan dalam menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana kita tidak tahu kapan waktunya dan kapan akan datangnya Tuhan Yesus kita. Jadi perlu kita mempersiapkan diri supaya kita jangan mati binasa dalam neraka, dan supaya kita bisa masuk surga bersama dengan Dia dan menjadi partnernya untuk memerintah atas umatnya yang ada di dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu mampukan kita dan membimbing kita bagaimana kita hidup sekarang ini, hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Itulah yang diharapkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan biarlah kita menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.